Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Junanta Ali, NPM 21203010181 dari kelas 1B. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama adalah, jelaskan mengapa saudara sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu menempuh mata kuliah berbicara. Menurut saya, mata kuliah berbicara merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi program studi pendidikan, karena dalam pendidikan kita sebagai calon guru harus mampu untuk menyampaikan ataupun mengutarakan materi-materi ataupun gagasan yang telah kita pelajari sebelumnya kepada calon peserta didik kita. Dan juga dalam mata kuliah berbicara ini kita akan lebih mendalami tentang bagaimanakah kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai calon guru menjadi seorang public speaker yang baik. Karena dalam mata kuliah berbicara ini kita mengkaji tentang bagaimana cara kita berbicara dengan baik dan juga benar. Untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan aspek-aspek keterampilan berbahasa dan jelaskan hubungan antara aspek. Untuk aspek-aspek keterampilan berbahasa itu ada 4, yaitu yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis. Untuk kegiatan yang menyimak itu bersifat langsung reseptif. Untuk kegiatan berbicara merupakan kegiatan yang langsung produktif. Kegiatan membaca merupakan kegiatan yang bersifat tidak langsung reseptif, dan kegiatan menulis adalah kegiatan yang bersifat tidak langsung produktif. Hubungan antar aspek keterampilan berbahasa ini sangatlah berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebut saja yang pertama adalah hubungan antara aspek menyimak dan juga aspek membaca. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya menyimak itu merupakan aspek keterampilan berbahasa yang bersifat lisan, sementara membaca merupakan hal menyimak tetapi dalam bentuk tulisan. Kita itu sama-sama menyimak tetapi medianya itu berbeda. Akan tetapi dalam hubungan antara menyimak dan juga membaca itu ada saat guru memberikan gambaran bacaan ataupun sebuah buku itu dibaca kemudian kita menyimak. Itu adalah hubungan antara membaca dan juga menyimak. Yang kedua adalah hubungan antara menyimak dan juga berbicara. Hal ini terjadi ketika kita berbicara dengan orang lain. Tentu saja sebagai pembicara dan juga pendengar ataupun mitra bicara itu pasti akan ada proses berbicara dan juga proses menyimak. Karena dengan hal ini kita pasti bisa memahami ataupun mengetahui apa yang disampaikan dan juga kita bisa memberikan tanggapan. Untuk yang ketiga adalah hubungan antara aspek keterampilan membaca dan juga menulis. Seperti yang kita tahu bahwasanya menulis adalah aspek keterampilan berbahasa yang paling sulit. Oleh karenanya dengan adanya aspek keterampilan membaca, kita akan menambah pengetahuan dan juga wawasan kita sehingga kita bisa menuangkan apa yang telah kita ketahui ataupun yang telah kita baca ke dalam tulisan kita, sehingga yang kita tulis itu menjadi berkualitas dan juga memiliki bobot. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nomor 3, sebutkan serta jelaskan prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Prinsip-prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara itu ada 3, yaitu tentang yang pertama adalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang. Karena dalam berbicara tentu saja kita memerlukan lawan bicara ataupun mitra bicara. Apabila kita hanya sendiri ataupun hanya terdiri dari 1 orang, itu bisa disebut sebagai monolog. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh sesama ataupun bersama. Dalam berbicara, pastilah kita menggunakan bahasa ataupun sandi linguistik yang pasti dapat dipahami oleh lawan bicara. Karena apabila kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami, maka proses berbicara akan menjadi terhambat ataupun tidak terjadi. Yang ketiga adalah adanya hal yang dibicarakan. Tentu saja dalam berbicara kita pasti memiliki topik ataupun sebuah gagasan, pendapat, ide, dan lain sebagainya dalam penyampaiannya. Oleh karena itu tentu saja kita harus bisa menyampaikannya
kepada mitra bicara agar terjadi interaksi antara pembicara dan juga mitra bicara. Kemudian untuk soal yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan sikap pendengar yang baik dan pendengar yang tidak baik. Untuk pendengar yang baik untuk pendengar yang baik, kita pasti akan lebih menghargai apa yang disampaikan oleh pembicara. Oleh karenanya sikapnya yang pertama adalah mendengarkan dengan hikmat ataupun mendengar dengan seksama, mencatat hal yang sekiranya memang penting, meluruskan niat untuk mendengarkan agar mengerti, dan juga mendengarkan dengan sikap yang positif. Untuk yang pertama tadi, kita sebagai pendengar itu harus mendengarkan dengan hikmat, dengan seksama apa yang disampaikan, sehingga kita tahu apa yang disampaikan dan juga tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan kita yang sekiranya akan membuat pendengar menjadi tersinggung. Yang kedua adalah sebagai pendengar kita harus mencatat hal-hal kecil yang sekiranya penting untuk kita. Ini perlu dilakukan agar pembicara ataupun kita dapat mengerti dan juga memahami lebih lanjut lagi mengenai apa yang dibicarakan. Yang ketiga adalah kita sebagai pendengar harus meluruskan niat kita bahwasanya kita itu mendengar untuk mengerti. Maksudnya adalah ketika kita datang ke seorang pembicara ataupun sebuah pidato atau sebuah ceramah, pasti kita itu datang ke sana itu untuk paham, untuk mengerti, untuk mendapatkan ilmu baru yang didapat dari seorang pembicara. Yang keempat adalah kita sebagai pendengar tentu saja harus memberikan kesan yang positif. Maksudnya adalah kita itu sebagai pendengar memberikan respon positif kepada pembicara dengan cara menunjukkan sikap-sikap yang sekiranya akan membuat pembicara itu menjadi lebih semangat dan juga lebih bagus lagi dalam menyampaikan, ataupun lebih bergejolak lagi, atau lebih menjadi lebih lebih tertarik lagi untuk menyampaikan materinya karena merasa diperhatikan. Untuk sikap pendengar yang tidak baik, salah satunya adalah bersikap acuh tidak acuh. Maksudnya adalah kita sebagai pendengar hanya datang ke sana, duduk dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan pembicara. Itu cara tidak langsung kita akan membuat pembicara itu menjadi agak minder ataupun merasa bahwasanya apa yang disampaikannya itu kurang menarik. Yang kedua adalah tidak mencatat ataupun tidak melakukan sikap yang positif kepada pembicara. Pendengar yang tidak baik pasti hanya akan mementingkan bahwasanya dia itu sudah istilahnya datang ke sana, duduk dan mendengarkan. Untuk apakah dia paham atau tidak itu dia tidak peduli. Kadang terjadi hal-hal yang membuat proses menyimak itu terganggu dengan adanya gadget, malah asik bermain gadget saat pembicara menyampaikan materi sehingga tidak paham tentang apa yang disampaikan. Kemudian yang soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara itu ada 2, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Untuk faktor kebahasaan yang pertama adalah pemilihan diksi atau kata. Sebagai pembicara, kita harus pandai dalam melakukan pemilihan kata agar apa yang disampaikan itu sesuai dan juga tepat sasaran. Karena apabila penyampaian materi kita itu tepat sasaran, maka pendengar akan menjadi lebih mudah paham dan juga lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, penempatan intonasi, nada, dan durasi. Sebagai pembicara, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut seperti intonasi, nada, dan juga durasi dalam berbicara agar apa yang kita sampaikan itu cepat, tepat, dan lengkap. Dan juga tentu saja hal ini akan mempengaruhi ketertarikan pendengar terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor non kebahasaan. Untuk faktor non kebahasaan ini sendiri itu berasal dari dalam diri pribadi seorang pembicara. Yaitu yang pertama adalah sikap percaya diri. Sebagai pembicara tentu saja sikap percaya diri ini akan sangat mempengaruhi
dalam penyampaiannya. Apabila seorang pembicara kurang percaya diri dalam penyampaian materi, maka penyampaian materinya akan tidak maksimal dan juga pendengar akan menjadi kurang tertarik atau mudah bosan dengan apa yang disampaikan. Yang kedua adalah adanya ketidaklengkapan ataupun kecacatan dalam alat ucap. Mohon maaf ini sebelumnya agak sensitif karena memang pada kenyataannya apabila seseorang yang kurang bisa menyampaikan berbicara dengan baik karena terjadi cacat dalam alat ucapnya, itu akan menyebabkan maksud atau tujuan ataupun isi dari hal yang ingin disampaikan menjadi kurang tertangkap. Oleh karena itu, mereka yang alat ucapnya terjadi kecacatan ataupun kelainan akan menggunakan bahasa atau sandi linguistik lain yang mungkin bisa dipahami oleh orang lain ataupun orang yang memiliki masalah yang sama, yaitu dengan bahasa isyarat dan juga menggunakan bahasa tubuh. Oleh karena itu, sebagai pembicara apabila memiliki ketidaksempurnaan dalam alat ucap bisa menggunakan bahasa tersebut. Demikian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.